Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini saudara akan kembali berkati melalui firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat untuk mengalami perkara-perkara besar, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Kita akan terus belajar dari wanita-wanita hebat di dalam Alkitab. Bagaimana mereka menjalankan peran mereka, bagaimana mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, dan apa yang mereka alami sebagai hasil, sebagai buah ketika mereka menjalani hidup sebagai wanita-wanita hebat. Doa saya dan kerinduan saya saudara, melalui channel ini saudara terus diperlengkapi menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat, seorang wanita yang begitu luar biasa, di mana perannya luar biasa, dan akhirnya yang terjadi adalah apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu digenapi di dalam kehidupannya. Wanita hebat itu adalah Abigail. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-44. Tetapi saya akan membaca 2 ayat saja dari ayat-ayat teks firman Tuhan ini saudara. Saudara bisa melihat keseluruhannya. Kita akan melihat, kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu Abigail. Saya akan membaca 1 Samuel pasal 25 ayat 3 dan ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnya semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Saudara, kisah atau konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada seseorang laki-laki namanya Nabal.
Dan istri dari laki-laki ini adalah Abigail. Nabal ini seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Dia punya peternakan yang sukses, dan gembalanya seringkali menggembalakan kambing domba di padang. Dia punya banyak pekerja, dia punya banyak penggembala. Nah, ketika gembala-gembalanya ini mengembalakan kambing domba di padang, di sana ada Daud berserta dengan rombongannya. Daud seringkali malah menjaga gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini merasa nyaman, merasa tentram ketika Daud hadir. Mereka tidak takut lagi dengan penyamun-penyamun dan sebagainya. Artinya kehadiran Daud dan pasukannya membuat kambing domba Nabal ini menjadi aman. Lalu kemudian satu kali ketika Nabal ini panen, dia menggunting bulu domba, maka Daud menyuruh orangnya, pasukannya kepada Nabal, supaya Nabal bisa berbagi apa yang bisa dibagi untuk menjadi kebutuhan Daud dan pasukannya. Tetapi ketika pasukan Daud atau anak buah Daud datang kepada Nabal dengan sombongnya, dengan congkaknya, Nabal tidak mau, malah dia dengan sombongnya berkata, "Untuk apa aku memberikan?" Malah dia agak mengejek dengan kata-kata mengejek. Padahal selama ini gembala-gembalanya merasa nyaman. Padahal selama ini kambing dombanya aman dengan kehadiran Daud di sana. Tetapi Nabal ini yang sombong congkak, dikatakan tadi di ayat 3 bahwa Nabal ini memang orangnya kasar, Nabal ini orangnya jahat, dia tidak mau berbagi, malah dia mengejek ketika pasukan Daud, orang Daud itu datang kepada dia. Ketika itu terjadi, maka orangnya Daud ini pulang dan memberitahukan kepada Daud. Akhirnya Daud mengajak orang-orangnya untuk membawa pedang hendak menyerang Nabal. Kalau Daud dan orang-orangnya menyerang Nabal, habislah semuanya. Semua ketentraman, keamanan, kelimpahan yang selama ini bisa dinikmati oleh Nabal, maka akan semuanya habis oleh karena serangan Daud. Tetapi waktu Daud hendak menyerang, maka di sanalah muncul Abigail. Abigail ini memiliki peran yang begitu besar sehingga semuanya bisa berubah kondisi. Sekalipun Nabal pada akhirnya tewas juga, tetapi itu bukan karena serangan Daud, tetapi kondisi semua berubah. Dan singkat cerita, malah akhirnya Abigail ini menjadi istri Daud dan menjadi istri orang yang sukses, orang yang berhasil, bahkan orang yang akhirnya menjadi raja. Artinya Abigail ini mengalami pengalaman yang dahsyat dan luar biasa, perjalanan hidup yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar apa yang bisa kita belajar, apalagi saudara sebagai wanita-wanita, untuk diproses menjadi wanita hebat. Apa yang saudara bisa belajar dari kehidupan Abigail sehingga saudara akan terus diproses menjadi wanita hebat? Yang pertama dikatakan ayat ketiga tadi, nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak. Yang pertama, firman Allah mencatat bahwa Abigail ini adalah seorang perempuan yang bijaksana. Dia perempuan yang bijak. Kalau dilihat dari kelakuan suaminya, lihat dari kelakuan Nabal yang kasar dan jahat, itu kelakuan yang menghancurkan, itu kelakuan yang membuat hidupnya akan berantakan, keluarganya akan hancur. Tapi ternyata keluarga Nabal dan Abigail ini bisa menjadi keluarga yang berhasil. Dan kalau kita lihat cerita ini, peran keberhasilan Nabal itu ada di dalam Abigail sebenarnya. Nabal itu tidak hancur, tidak berantakan, keluarga mereka tidak hancur, tidak berantakan karena ada seorang istri yang begitu bijaksana. Nah, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk menjadi wanita hebat, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar, untuk saudara menjadi wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalami perkara besar, saudara harus menjadi wanita yang bijaksana.
yang tahu dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya saudara kerjakan, apa yang paling bijak saudara kerjakan, apa yang paling baik saudara putuskan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentu saja dasar dari semuanya itu adalah firman Tuhan, untuk menjadikan saudara menjadi wanita-wanita yang bijak. Saudara harus menjadi wanita-wanita yang haus akan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memenuhi hidup saudara. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memperlengkapi hidup saudara dan menjadikan saudara bijak. Di dalam firman Allah dicatat bahwa firman Allah itu menjadikan seseorang lebih bijaksana daripada gurunya, lebih bijaksana daripada orang-orang yang sudah tua. Bahkan orang-orang yang cinta firman Tuhan itu akhirnya menjadi pengajar-pengajar bagi orang-orang tua malah. Artinya apa saudara? Firman Tuhanlah yang menjadikan bijak. Artinya kalau saudara mau menjadi wanita-wanita bijak, maka saudara harus haus dan cinta firman Tuhan. Ketika saudara haus dan cinta firman Tuhan dan saudara diproses menjadi wanita bijak, maka peran saudara akan begitu besar untuk keberhasilan hidup keluarga saudara, untuk keberhasilan suami saudara, untuk keberhasilan anak-anak saudara, dan untuk menjadikan keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya jadilah wanita bijak, dengan haus akan firman Tuhan, dengan rindu firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan saudara. Channel ini salah satu dibuat untuk memproses wanita-wanita hebat menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya begitu rindu wanita-wanitanya Tuhan menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Itulah Abigail, seorang wanita bijaksana yang berperan begitu besar di tengah keluarganya. Dan yang kedua, ayat 3 tadi dikatakan saudara bahwa dia perempuan yang bijak dan juga cantik. Artinya apa saudara? Bahwa Abigail ini tahu berpenampilan dengan baik. Dia berpenampilan dengan baik sehingga firman Allah mencatat bahwa dia seorang wanita yang cantik. Sampai-sampai ketika suaminya meninggal dan dia menjadi janda, seorang Daud, seorang hebat seperti Daud, akhirnya tertarik dan meminta dan menyampaikan pesan kepada Abigail melalui orang-orangnya supaya Abigail bisa menjadi istrinya. Dan dengan senang hati waktu itu Abigail menerima tawaran dari Daud ini. Kenapa Daud bisa tertarik dan akhirnya dia menjadi istri Daud? Dan singkat cerita akhirnya dia menjadi istri seorang raja saudara. Karena dia tahu berpenampilan. Dia berparas cantik. Kenapa? Karena dia tahu berpenampilan. Dia bijaksana berpenampilan. Penampilan tidak bisa dipungkiri merupakan satu hal yang sangat penting bagi para wanita. Tetapi kalau kita jujur saudara, di zaman modern ini seringkali penampilan itu sudah kelewatan, sudah berlebihan. Bukan lagi penampilan yang bijaksana, bukan lagi penampilan yang bisa dikatakan masih tetap ada dalam koridor firman Tuhan, yang sopan, yang bijak dan teratur dalam penampilannya. Penampilan itu ketika kelewatan malah sudah menjadi norak dan tidak mencirikan seorang anak Tuhan. Saudara, sebenarnya penampilan itu yang paling penting di sana adalah penampilan yang menjadikan seorang wanita menjadi wanita yang cantik, menjadi wanita yang menawan. Itu tujuan dari penampilan, bukan masalah modernnya. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara seorang perempuan atau seorang wanita yang belajar berpenampilan dengan bijaksana? Penampilan bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan? Artinya saudara, penampilan itu penting. Saudara harus belajar menjadi wanita yang bisa berpenampilan dengan baik, bisa berpenampilan dengan bijaksana, tetapi juga tidak keterlaluan dan tidak berlebihan. Jadilah wanita-wanita yang bijaksana, yang bisa berpenampilan dengan bijaksana. Jadi hal kedua yang saudara bisa belajar dari seorang Abigail yang bisa memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat adalah harus menjadi wanita yang bisa berpenampilan dengan bijaksana, dengan baik. Dan yang berikutnya saudara, di ayat 18 dan seterusnya saudara bisa lihat, di sana dikatakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat
berarti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara, dimuatnya semuanya itu ke atas keledai, lalu berkata kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku akan segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Jadi waktu itu ketika Nabal berlaku kasar kepada Daud, maka Daud hendak menyerang Nabal dan keluarganya. Daud sudah membawa pasukan, tetapi seorang Abigail yang begitu bijaksana, dia berinisiatif. Akhirnya dia kumpulkan semua, dikatakan di sini mengambil 200 roti, anggur, kemudian domba yang sudah diolah, lalu dibawanya itu kepada Daud supaya Daud tidak jadi menyerang Nabal dan keluarganya, supaya hati Daud dilembutkan. Nah, saudara lihat, ketika seorang Abigail melihat bahaya di depan mata, dia berinisiatif apa yang bisa dikerjakan supaya bahaya ini tidak terjadi. Dan akhirnya dia lakukan apa yang muncul dalam pikirannya dan ternyata berhasil, saudara. Jadi ketika ada satu masalah, ketika ada satu persoalan, seorang wanita bijak itu, wanita hebat itu, dia berinisiatif, dia tidak menyerah, dia tidak tinggal diam, tetapi dia berbuat sesuatu, dia bertindak, dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Demikian juga saudara, untuk menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu atas masalah persoalan yang saudara hadapi, saudara lihat dalam hidup saudara. Kemudian yang terakhir, wanita ini adalah wanita hebat yang berani mengambil risiko. Itulah Abigail. Sebenarnya ketika dia pergi kepada Daud, dia belum tahu siapa Daud dan dia belum tahu bagaimana Daud. Artinya ada risiko yang harus dia tanggung ketika dia pergi ke sana. Tetapi dia berani ambil risiko, dia pergi ke sana dan ternyata semuanya diatur oleh Tuhan dan berjalan dengan baik. Daud tidak jadi menyerang, hati Daud dilembutkan, malah hati Daud terpikat kepada Abigail, sehingga ketika suaminya ini atau Nabal ini meninggal, tewas, akhirnya Daud memberi tawaran kepada Abigail supaya menjadi istrinya. Dan akhirnya ketika Daud menjadi raja, otomatis Abigail juga menjadi istri seorang raja. Puji Tuhan saudara, hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan bagaimana menjadi wanita hebat. Jadilah wanita yang bijaksana. Dan yang kedua, jadilah wanita yang tahu berpenampilan. Dan yang ketiga, jadilah wanita yang punya inisiatif untuk mencari jalan keluar atas masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara dan di tengah keluarga saudara. Dan ketiga, jadilah wanita yang berani, bahkan berisiko pun harus berani untuk ambil jika itu yang terbaik dan itu yang harus dikerjakan. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, lawat mereka Tuhan. Jadikan mereka seperti Abigail, wanita hebat yang akhirnya rencanamu jadi dalam hidupnya. Perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidupnya, karena dia wanita yang bijaksana, wanita yang tahu berpenampilan dengan bijaksana, dan wanita yang berinisiatif atas masalah, tantangan, persoalan, dan wanita yang berani mengambil risiko. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga.
Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan. Sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anakmu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anakmu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anakmu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anakmu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anakmu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini.
Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus, mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka. Itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya, Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar, mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan, campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus, tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.